Saya ingin mengutip Buya Hamka. Buya Hamka pernah berkata, keberanian paling hakiki adalah keberanian mengadili apa yang menjadi kesalahan diri sendiri. Gitu ya. Ulangi coba, agak kurang keras tadi. Keberanian paling hakiki adalah keberanian untuk mengadili kesalahan diri sendiri. Orang ini tidak akan pernah sampai kepada Gibran omongan ini. Saya ingin menyampaikan, tidak banyak yang tahu, tetapi merasa tahu. Misalnya sebagian besar di ruangan ini tidak tahu bahwa perkara putusan MK yang mengabulkan bahwa Gibran memenuhi syarat tidak pernah disidangkan dalam perkara pembuktian di MK. Tidak pernah. Dari daftar langsung putusan. Apa yang Anda mau katakan soal kebohongan dan fakta baru ini? Mohon maaf Bung Peri, ini dapat dipertanggungjawabkan? Saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Pertanyaannya, masihkah kita bermanis muka soal demokrasi? Saya paling menyedihkan di dalam dunia politik itu terdiri dari 3 manusia saja. Satu yang pragmatis, satu suka menjilat, satu terus bertahan dalam idealisme kesepian, memperjuangkan apa yang dia yakini benar. Saya melihat banyak sekali anak muda-muda yang baru ya, yang mencoba menjilat sekaligus pragmatis untuk mendapatkan keuntungan. Tapi di sisi lain saya percaya banyak anak muda yang sadar betul banyak haknya terlanggar. Dari sekian banyak anak muda, cuman satu anak muda yang boleh dapat karpet merah ini, yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Saya tanyakan, berapa banyak anak muda yang pintar-pintar dengan segala prestasinya? Apakah mereka dapat karpet merah ini? Banyak anak muda yang miskin, tapi tidak pernah punya kesempatan yang sama dari pelaku-pelaku kecurangan ini. Orkestrasi apa yang paling buruk menurut saya adalah mengorkestrasi konstitusi dan undang-undang untuk keuntungan pribadi keluarga sendiri. Terima kasih. Oke. Tadi saya janji untuk memberikan kesempatan Bung Rocky, tapi nanti terakhir. Sekarang saya berikan kesempatan dulu untuk Pangeran. Silakan. Gibranku. Baik Bung Aiman, terima kasih. Saya ingin mengajak kita semua sebenarnya untuk menempatkan diskusi kita malam ini secara adil dan bijaksana. Jangan juga kemudian kita justru menunjukkan sikap sebagai seorang hipokrit. Mengapa demikian? Karena menurut saya selama kita mengakui bahwa proses pencalonan Mas Gibran kemarin secara formal sudah sah, selama kita mengakui eksistensi MK masih ada, maka selama itu juga kita harus mengakui segala putusannya itu sah terlepas dari segala pro kontra dan juga kontroversi yang ada. Akan tetapi menariknya saya ingin masuk ke dalam konteks terkait dengan polemik pemakzulan Mas Gibran ini. Saya menduga bahwa polemik ini ada yang mengorkestrasikannya. Bahwa siapa orkestratornya tentu bisa kita perdebatkan dan kita bisa bahas dalam forum-forum yang lebih analitik, lebih strategik dan lebih panjang. Namun intuisi politik saya mengatakan ada ini poin yang disebut kosong tadi nih. Enggak gitu Bang, Abang saya nggak pernah menyela Abang, Abang yang kosong. Okay. Saya menduga kalau udah masuk, kalau enggak masuk Bang, Abang sebagai senior harus menunjukkan cara berdebat dan cara berdiskusi yang baik. Dan tidak bermanfaat. Bukan kemudian Abang menontonkan sebuah contoh yang buruk sebagai seorang senior. Jangan gitu Bang, malu Abang udah tua. Gini Bang, biarkan saya bicara dulu Bang. Lebih malu kalau mendukung orang berkuasa dulu, Bang. Bukan dari proses yang Abang dinastik merasa gitu loh. sebagai senior merasa paling benar. Enggak semua itu hal jauh lebih memalukan. Bang, begini Bang. Mestinya sebagai anak muda justru menolak praktek-praktek dinasti politik terjadi di Republik ini. Kenapa itu harus ditolak? Karena tidak ada manfaatnya bagi bangsa ini yang namanya dinasti politik. Oleh karena itulah anak-anak muda harus terus harus diingatkan agar mereka tampil ke depan sebagai orang yang menolak dinasti politik. Gibran itu proses dari dinasti politik. Sebagai anak muda, saya berharap Anda menolak pertama kali untuk menyatakan, hai Gibran, Anda melanggar etik bernegara, oleh karena itu saya menolak Anda sebagai wakil presiden. Gitu mesti. Abang senior, saya hormati Abang, tapi jangan menunjukkan saya tidak perlu Anda menghormati
hormati atau tidak. Tapi jauh lebih penting kalau Anda hormati soal sebagai etik senior demokrasi. harus bisa menunjukkan Oke, Bang baik. keteladanan itu. Jadi apa yang disampaikan substansinya, silakan. Singkat aja. Jadi begini Bung Aiman, saya boleh dong membuat sebuah hipotesa, sebuah Boleh. Silakan. argumentasi. Saya menduga bahwa polemik ini ada yang mengorkestrasikan. Bahwa siapa orkestrasinya tentu bisa kita perdebatkan. Tapi intuisi politik saya mengatakan bahwa kalau kita lihat kasus polemik pemakzulan Mas Gibran ini, kita kan sadar bahwa polemik ini sempat viral pada waktunya, kemudian sempat vakum dan sekarang hidup lagi. Tentu ini menjadi salah satu indikasi ada man behind the gun, ada pihak yang memegang tombol on off atas barang ini. Siapa kira-kira? Ya tentu bisa kita perdebatkan Bang. Makanya saya bilang di awal bahwa untuk bisa mengetahui siapa orkestrator ya tentu bisa kita perdebatkan lebih jauh Bang. Tanya Anda, Cuman gini Bang. apakah mungkin? Abang nyela saya. Saya mau tanya, bukan nyela. Saya mau tanya. Memotong pembicaraan Abang sedari tadi. Saya menghargai Abang, sangat menghargai Saya Abang. kasih ke Bung Rey, silakan. Kembali lagi, begini, jangan sampai polemik ini sengaja diorkestrasikan untuk mengganggu stabilitas politik nasional dan mengganggu program-program pemerintah yang sedang dijalankan. Anda melihat bahwa isu ini mengganggu stabilitas politik nasional Jelas dan program dong, dengan pemerintah. Contohnya, ganjing yang ada, kita tidak bisa menafikan bahwa ini mengganggu stabilitas nasional. dan program nasional, contohnya? Ya tentu banyak, karena ini kan akhirnya Ya, berlanjut ke banyak kan DPR. disebutkan misalnya. Apa misalnya? Ya kita kan bisa melihat bagaimana pemerintahan hari ini mencoba untuk mengabdikan dirinya untuk membangun sekolah rakyat. Tapi kan dengan adanya gunjang ganjing ini, akhirnya orang mempertanyakan legitimasi Mas Gibran sebagai wakil presiden, kan ini sesuatu hal yang tidak baik. Bukan, dalam perspektif pernyataan politik. saya kalau seandainya sekolah rakyat kan tetap jalan. Isu ini nggak mempengaruhi sekolah rakyat kan? Gini Bung Aiman, tentu dalam perspektif politik, segala sesuatu yang berkaitan dengan level kekuasaan ini akan mengganggu secara tidak langsung ataupun langsung stabilitas nasional. Makanya saya ingin mendorong kita semua, ayo jangan kemudian kita masuk ke dalam kebisingan ini lalu mencoba untuk mengadu domba keharmonisan yang sebenarnya masih terjalin dengan baik antara Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi jangan juga kita nih sebagai generasi muda mau untuk diarahkan atau digiring opini kita mendukung pemikiran-pemikiran generasi tua yang kolot. Gini, ada sebuah konsep terkait dengan gerontokrasi. Jadi ada sebuah bentuk negara yang jangan sampai dominasinya ini dikuasai oleh orang-orang tua saja. Pasangan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran adalah kombinasi pemimpin yang ideal. Jadi ayo kita dukung sana. Bahwa Mas Gibran punya kekurangan sebagai manusia, ya tentu. Kita harus mengakui itu. Tapi jangan juga kemudian hal-hal yang tidak dilakukan ini digiring, diorkestrasikan. Mereka-mereka yang masih belum menerima hasil Pilpres 2024. Oke, baik. Silakan. Iya. Tadi saya apa namanya, Bung Pangeran? Pangeran tadi ya namanya ya. Saya orang tua yang kolot. Itu tadi ya. Saya melihat Anda anak muda yang terlalu tua. Anda terlalu cepat tua dengan usia yang seperti itu. Saya dewasa Bang, bukan tua Bang. Kenapa? Kayaknya begitu. Lah iya makanya. Jadi saya orang tua yang kolot. Nah saya melihat dia anak muda yang terlalu tua. Gitu. Ya artinya orang tua yang kolot biasa, tapi anak muda yang tiba-tiba jadi kolot. Jadi tiba-tiba jadi tua. Lebih parah lagi dari orang tua yang jadi kolot kan. Nah, gitu. Bang nggak bisa bedain antara kolot dan kritis Bang. Oke. Jadi itu kan di mana kita jadinya nih ya? Silakan. Nah, saya mau mengatakan begini. Kalau proses politik itu nggak usah dipikirin terlalu jelimet. Itu tergantung politiknya. Saya kan udah kasih contoh. Bang Senturi itu 3-4 orang jadi. Ya kan? Gus Dur itu kita baca lagi. Nggak ada antara argumen dasar pemakzulan Gus Dur dengan putusan pemakzulan itu nggak ada korelasinya. Tapi politiknya menginginkannya. Gitu kira-kira tuh ya. Lalu Pak Harto, nggak ada yang minta Pak Harto mundur di DPR. Pak Harto sendiri yang berhenti. Jadi nggak ada yang minta itu, politiknya. Gitu. Nah ini juga yang saya sebutkan itu tadi. Jadi oleh karena itu jangan berbicara soal
Bisa nggak dibuktikan apa namanya ini ya, pupu papa? Bisa nggak dibuktikan korupsinya? Itulah yang nanti akan dijadikan sebagai mainan politiknya di DPR. Kan saya sudah menyebutkan tadi, mereka bentuk pansus nih. Pansus terkait dengan apa? Terkait dengan dugaan Gibran di belakang pupu papa. Bung Rocky silakan. Terakhir. Oke. Setiap kali kita buka sosial media, isu ini ada di situ terus. Dihentikan di DPR, isu ini ada di situ terus. Kenapa begitu? Karena dia sudah jadi momentum. Tinggal diwujudkan jadi monumen. Satu langkah aja. Keburukan. Dia dihitung di dalam konsep noblesse oblige. Presiden noblesse oblige. Ketua Mahkamah Konstitusi noblesse oblige. Wakil noblesse oblige. Artinya dia tidak boleh menyembunyikan satu perbuatan tercelah. Jadi kalau baru ditemukan sekarang, kalau yang kemarin dia lakukan, tempus delictinya, locus delicti enggak berlaku prinsip itu di dalam kondisi noblesse oblige, nobility, kemuliaan. Orang mulia itu enggak boleh berbohong. Jadi itu prinsipnya. Kenapa? Itu sama aja dengan, ya itu barang lama. Iya, tapi itu bukti baru tentang hal yang lama. Prinsip novum juga begitu. Seandainya diketahui ketika pendaftaran bahwa itu adalah fufu fafa, pasti tidak diterima pendaftaran itu. Iya, tapi waktu itu kan nggak diketahui, baru sekarang. Justru kalau sekarang maka kebohongannya berlapis. Begitu cara melihat kondisionalitasnya itu. Satu, dua. Pemaksulan itu awalnya bukan diukurkan pada jenis kejahatan yang sekarang Anda sebut-sebut di konstitusi. Kata konstitusi sendiri di abad 15 artinya hak rakyat untuk membunuh raja. Anda bayangkan tuh. Sebelum ada revolusi Prancis 200 tahun, 400 tahun sebelum revolusi Prancis, 200 tahun. 15 sekian tambah 17, 200 tahun. Anda belajar hukum, coba Anda baca buku Franco Gallia, ditulis oleh François Hotman. Ditulis di Paris, tapi bukan oleh Hotman Paris. Prinsip itu didasarkan pada keinginan untuk membatalkan hak absolut raja. Lalu dia berevolusi sampai sekarang demokrasi. Jadi dari awal pemaksulan itu bahkan artinya membunuh raja. Begitu kalau belajar fondasi filosofi dari legal reasoning, dari hukum itu. Jadi yang pertama tadi, kemuliaan itu tidak boleh ditutupi karena itu tidak berlaku di situ tempus atau locus delicti. Oke. Yang ketiga, ini cuma suara purnawirawan, orang tua kolot. Berapa orang pula? Dan kosong. Berapa orang? 200 orang. Penduduk Indonesia 280 juta orang. Ini peanuts. Dijumlahkan cuma 200 orang. Di dalam public opinion ada prinsip bunyinya begini. Dalam logika namanya pars pro toto. Sebagian untuk seluruhnya. Bunyinya begini prinsip itu. The whole is greater than the sum of its part. Keseluruhan itu lebih besar dari penjumlahan bagian-bagiannya. Jadi bukan 200-nya. 1 tambah 1. Penjumlahannya itu, keseluruhan itu lebih besar dari 200. Begitu cara membaca politik. Begitu cara membaca demokrasi. Ini orkestrasi. Politik adalah orkestrasi. Apa yang salah di situ?
Tapi bukan orkestrasinya yang Anda tagih kan. Anda mau cari kondukturnya siapa, konduktornya siapa, dirigennya siapa. Benar kan? Salah. Anda cari siapa yang nulis partiturnya. Begitu. Orkestrasi ada pemain, ada konduktor. Tapi nggak ada partitur, bagaimana mau main? Sekarang saya tanya siapa yang nulis konduktornya? Yang sampai hari ini ada di WA Group, ada di diskusi-diskusi BEM. Setiap kali, setiap minggu saya kira-kira dalam sebulan saya ada undangan kira-kira 100 sampai 120 undangan mahasiswa. Di semua kampus. Temanya soal ini. Mereka yang nulis partiturnya. Terus mau ngapain? Undangan kampus ratusan, temanya soal pemakzulan. Yes. Berulang terus itu. Selamatkan demokrasi. Bagaimana pemakzulan? Itu. Paling saya penuhi 4. Dalam sebulan seminggu sekali. Karena saya lebih sering naik gunung daripada naik bimbar. Jadi kita mau baca itu secara sosiologis. Dia udah menetap di dalam langgam narasi, literasi publik. Ya tapi nggak penting nanti juga hilang di, nggak ada soal dia hilang di DPR. Tapi kalau dia nggak hilang di benak rakyat, bagaimana caranya? Coba kita renungkan soal itu. DPR itu formalitas, di Sogo juga berhenti kok isu itu. Tetapi di publik itu partiturnya ditulis dan tidak bisa dihapus bahkan oleh anggota DPR. Artinya sampai 2029 terus setiap hari you akan lihat itu. Jadi kita membayangkan satu probabilitas bukan posibilitas itu. Padahal politik adalah soal possibility itu. Bukan probabilitas tuh dihitung 25 orang ya nggak ada soal. Jadi kita mau lihat satu peristiwa dalam sejarah politik Indonesia yang agendanya sudah pernah ditulis sebelumnya tadi diterangkan. Jadi lumrah aja ada pertanyaan semacam itu. Bagaimana kalau 2/3% dari para pengusul itu nggak ada yang datang? Harto juga bilang begitu dulu. Buat rubah konstitusi diperlukan 2/3. Cukup saya culik satu orang dari DPR batal. Sebelum Presiden Soeharto menculik 20.000 mahasiswa itu udah duduk di atas DPR. Maka fakta politik mengubah hukum. Fakta politik yang akan mengubah hukum. Bayangkan, 1 minggu ini pembicaraan masuk tanggal 20. Demo pertama di Makassar, demo kedua di UNJ, demo ketiga di UIN itu. Dan fair kita. Polisi jangan larang mereka demo. Dalam 4 hari, 300.000 orang itu cuma di sekitar Jawa Barat aja udah masuk DPR. Jadi fakta politik. Ya tapi itu street justice. Ya memang tekanan publik. Karena dasarnya adalah moral call. Bukan legal call. Begitu politik berubah. Tidak pernah ada politik berubah berdasarkan konstitusi. Semua perubahan politik berubah karena perubahan kualitas kekuasaan. Tukar tambah kuasa sudah terjadi. Jadi kita mau lihat ini bukan soal benci atau tidak benci, tapi rakyat punya semacam simpanan intuisi bahwa ada sesuatu yang nggak beres dengan Gibran. Ya mau bahas di mana? Panggil psikiater, tanya artificial intelligence. Itu yang kita sebut sebagai kemuliaan dari suara rakyat. Vox Populi, Vox Dei. Bukan Tuhan punya suara yang akan diikuti rakyat, bukan. Yang diputuskan rakyat pasti diiyain Tuhan. Itu namanya Vox Populi, Vox Dei, jangan dibalik-balik. Dan itu yang menjadi mesin sejarah. Bukan konstitusi mesin sejarah, tapi justice. Yang kadangkala kita rumuskan secara singkat.
moral, integritas. Kan itu yang kita anggap batin kita itu ada yang nggak benar nih. Yang Anda akan bawa terus-menerus dalam upaya untuk membatalkan Baik. imajinasi itu. Jadi sekali lagi, mungkin terjadi, mungkin tidak. Mungkin diiyain, mungkin enggak tuh. Tapi buat saya, politik bukan the art of the possible. Politik is the art of attacking the impossible.